Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, lagu ini menjadi doa kami pada pagi hari waktu kami datang ke rumah Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk cukup banyak rekan-rekan yang sudah Tuhan selamatkan, membuka hati waktu-waktu yang lampau. Tapi kami betul-betul Tuhan memikirkan mereka yang hari ini yang datang, tapi masih di luar surga, masih di luar keselamatan Tuhan. Kami datang ke gereja, tapi kami belum pernah membuka hati kami untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Ampuni kami Tuhan, biarlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan berkali-kali hari ini kami responi. Kami akan membuka hati karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan cinta, Tuhan care dalam kehidupan kami. Siapa gerangan kami? Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang lahir dalam dosa, yang hidup dalam dosa. Bahkan satu saat kami akan mati dalam dosa. Tolong Tuhan, bukakan hati kami. Tidak mengeraskan hati lagi, tidak menyombongkan si aku yang begitu lemah sebetulnya. Seolah-olah kuat tapi sangat-sangat lemah dan rentan. Tolong Tuhan, kami tidak lagi mengeraskan hati, menyombongkan, tapi kami tersungkur seperti yaitu Saul di hadapan Tuhan. Dan akhirnya bukan hanya menjadi seorang diselamatkan, jadi menjadi Paul yang Tuhan pakai dalam seumur hidupnya. Sekali lagi Tuhan, berkati jemaat-Mu yang datang, setiap yang datang sesuai dengan janji Tuhan. Tidak ada satu yang Tuhan tinggalkan. Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, bahkan Tuhan pakai sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dengar doa kami Bapa, sucikan hamba-Mu yang lemah ini. Setiap perkataan disampaikan urapan dan meterai daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih, terima kasih. Dengar doa kami Bapa, yang sakit Tuhan jamak, sembuhkan. Yang punya permasalahan, tangisan Tuhan hapuskan air mata. Tuhan yang mempunyai suatu pergumulan, godaan yang besar, Tuhan lepaskan. Karena Kristus, Immanuel yang ajaib, yang maha kuasa, Bapa surgawi yang kita berubah cinta kasih-Nya, sertai terus gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan mereka yang belum diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Senang sekali kembali bertemu dengan kalian dalam minggu yang cerah. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya diberitahukan adalah yaitu penginjilan. Nah, saya mau tahu dulu. Tentu saya ucapkan selamat datang untuk setiap kita. Setiap kita. Tapi saya mau tahu siapa yang pertama kali ya yang hadir pagi ini. Siapa? Ada teman-teman? Ya, ada ya? 1, 2. Oh, terima kasih sangat ya. Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Kehadiran Anda sungguh menjadi suatu kepuasan bagi kami. Ya, biarlah firman Tuhan untuk setiap kita. Ya, bagi kita saya sangat mengharapkan sangat hari ini kita kumpul di gereja Tuhan. Satu saat waktu Yesus datang, nanti kita akan ceritakan Dia akan datang dengan segera, saudara sekalian. Tidak lama lagi. Ya, kondisi keadaan dunia yang terjadi saat ini, saudara sekalian, betul-betul menunjukkan bukan akhir zaman, udah di pintu kedatangan sebentar. Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau udah, puji Tuhan, sudah ada melayani Tuhan. Nah, ini harus dikumulin oleh setiap kita. Saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah gratis. Mianfei, gratis ya. No charge, totally free diberikan. Saudara sekalian, tolong tanya. Kita sering mengatakan tidak ada yaitu makan lunch. Free lunch gak ada. Ya, free lunch gak ada. Di belakang free lunch itu seolah-olah free, tapi harus bayar akhirnya. Ya, kita mengatakan ada harga, ada barang. Gitu. Jadi, saudara sekalian, kita tahu barang itu nilainya berapa tergantung kita bayar berapa. Jelas ya? Ini menunjukkan satu hal, barang yang murah, wah, kualitasnya jelas tidak baik. Ya, yang mau baik harus mahal. Tapi saudara-saudara sekalian, sebetulnya tidak demikian. Itu pandangan kehidupan, yaitu dalam masyarakat yang kita lihat harus bayar harga. Harus dibayar. Tapi sebetulnya ada nggak yang gratis? Ada nggak? Ada, saudara sekalian, awas loh. Kalau Anda pikirkan benar-benar, kalau nggak ada yang gratis,
hari ini Anda dan saya tidak akan hidup. Waktu kita lahir dalam dunia ini, kita sudah mulai menghisap oksigen kan? Tolong tanya, oksigen itu bayar berapa? Kalau hari ini saudara sekalian Tuhan mau charge kita, kasih bill, mungkin gak bisa bayar. Kita tahu kalau masuk rumah sakit oksigen itu mahal. Apalagi waktu COVID waktu itu ya. Mau cari saudara sekalian, ya gak dapat. Oksigen sangat penting, tapi puji Tuhan. Siapa yang memberi? Tuhan yang memberi, gratis. Gitu. Sampai saat ini, saudara-saudara sekalian, Anda boleh tidak mempunyai berlian, gak apa-apa. Ya, mahal sekali, gak apa-apa. Ya, biarlah mereka yang kaya yang menikmati, menyimpan, memakai. Tapi Anda tidak punya berlian itu gak akan mati. Betul gak? Mungkin gara-gara berlian bisa mati loh. Ya, karena ditodong dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan gratis itu ada. Dan hari ini saya akan memberitahukan kepada Anda. Ya, lihat firman Tuhan nanti Anda lihat ya. Itu gratis. Tapi gratisnya bukan murahan. Betul, di pihak kita itu gratis. Kita nggak bayar. Tapi di pihak Tuhan itu suatu harga yang luar biasa. Dan hari ini Anda diberitahukan apa sih kebaikan. Kalau kita menerima, ya bukan oksigen, tapi keselamatan Kristus. Yang betul-betul saudara sekalian, yang Anda perlukan. Ya, melalui riwayat kehidupan daripada Saul yang nentang Tuhan menjadi Paul, hamba Tuhan, mati syahid bagi Tuhan. Kita akan melihat kata-kata yang penting ini. Ayo tolong ditayangkan beberapa ayat ya. Yang pertama, Evi, tolong tayangkan di dalam yaitu 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang 15 ayat yaitu 9 sampai 11. Nah, ini kesaksian Rasul Paulus dikatakan ya, sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena apa? Aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya. Karena anugerah Allah, perhatikan anugerah ya, gratis ini. Anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah sekali lagi yang diberikannya kepadaku itu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah. Sekali lagi ketiga kalinya, anugerah Allah yang menyertai aku. Ya. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara kalian, ini anugerah gratis. Yang disebut anugerah adalah gak usah bayar. Ya, gratis diberikan kepada Anda. Yang penting Anda percaya. Kita teruskan ya, pasal 5. Nah, dulu Paulus seperti Saul itu gimana keadaannya? Ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tidak ada. Ya, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan ada orang yang berani mati. Kalau mau mati, jangan konyol. Bukan untuk orang jahat. Untuk orang yang baik kita belain, kita mati. Ya, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Ya, terlebih lagi karena kita itu sekarang telah dibenarkan oleh apa? Darahnya Kristus. Ya, kita pasti akan diselamatkan. Pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti akan diselamatkan melalui Dia, yaitu dari murka Allah. Ya, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah menjadi kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Bahkan hanya itu, bukan hanya itu, ya saja kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia
kita sekarang telah menerima perdamaian. Ya, peace with God. Damai dengan Tuhan. Ya. Nah, Ibrani pasal 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia. Ya, datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Berarti Kristus kembali kepada Allah. Kita terus didoakan sebagai anaknya. Nah, Kolose pasal 2 ayat 9. Nah, ini penting sekali saudara sekalian. Apa yang kita peroleh dalam keselamatan? Ya, sebab di dalam dialah berdiam serta jasmania seluruh kepenuhan, yaitu keilahian. Ya, setelah itu ketika aku yaitu melihat ya. Nah, berarti saudara-saudara sekalian, semua kelimpahan Allah, surat jasmania di dalam Yesus Kristus diberikan kepada orang yang percaya. Nah, ini sekarang ya kita sambung dengan Wahyu ya, terakhir ya. Ya, terakhir ini penting sekali. Ya, ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depannya kakinya. Ya, sama seperti orang-orang mati. Ia meletakkan tangannya kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, ya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang yaitu akhir, ya, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan yaitu kerajaan maut. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, sambung ya dengan Tesalonika pasal 2 ya, 2 Tesalonika. Ya, janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu yaitu manusia durhaka, yaitu orang yang harus yaitu binasa, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia, perhatikan, duduk di bait Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara-saudara sekalian, saya sengaja membaca begini ayat supaya Anda mengetahui apa sih yang ditawarkan, yang diberikan oleh yaitu Kristus dalam keselamatan gratis ini. Saudara-saudara sekalian, gratis itu kita lihat ya ada, dan kita betul-betul memerlukan. Nah, sebagai gereja, saya sebagai hamba Tuhan, saya mulai belajar gimana dalam pelayanan ini memberikan gratis. Ya, murah tapi bukan murahan. Saudara-saudara sekalian, saya pernah ya bulan ini tahun ini bulan Februari meng-sharingkan pelayanan Yobel. Nah, saudara lihat ya, dalam 13 tahun ya Yobel diberkati oleh Tuhan memberikan murah bukan murahan. Ya, harganya kaki 5 tapi servisnya yaitu bintang 5. Anda hanya mendengar. Coba Anda saksikan, tolong tayangkan ya, 3 sekolah yang dibangun oleh Yobel selama 13 tahun ini yaitu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Yang pertama, ya, sekolah ini lihat cukup bagus, ya cukup bagus. Karena lokasi ruang tidak cukup, hanya bisa buka sampai SD, tapi tidak bisa ditingkatkan karena lahan yang terbatas. Nah, ini di Lubuk Linggau. Terus kedua ini di Singkawang. Nah, yang di Singkawang Anda waktu Februari udah menyaksikan. Ini sekolah saudara sekalian luar biasa. Dari TK sampai yaitu SMA 2 tahun ini, dan tahun depan akan SMA 3 dan seterusnya. Sekarang ada 1.200 anak dari TK sampai ke SMA 2. Saudara sekalian luar biasa. Ya, yang ketiga, nah ini di Kupang, ini udah selesai. Tapi masih ada 2 bagian, ini gedung C, B dan A sedang dibangun. Saya nggak tunjukkan kepada Anda. Ya, tahun depan bulan yaitu Mei akan selesai dan akan dipersembahkan. Puji syukur kepada Tuhan, ini tempat saudara sekalian akan lebih cepat kemajuannya dari Singkawang. Kenapa? Waktu baru buka SMP, tingkat SMP, 3 kelas langsung penuh.
Kalau di Singkawang 1 kelas penuh. Tapi di sini 3 kelas berarti tuntutannya itu lebih tinggi, keperluan yaitu marketnya lebih tinggi. Kalau di Singkawang itu untuk mereka yang sembayangan kita selamatkan. Ya berubah, yang miskin. Saudara sekalian bayangkan ya, ongkos 1 murid itu tidak termasuk bangunan ya. Bangunan itu luar biasa, itu di luar. Ongkos 1 murid tiap bulan itu 600. Kami hanya terima 200. Sisanya 400 dari mana? Yaitu dari persembahan Anda. Puji Tuhan, Februari yang lalu waktu saya di sini saya sharingkan, dari gereja ini merespon dengan baik sekali, mengambil bagian. Kami sudah kumpulkan 2/3, yaitu beasiswa dari orang tua. Ya, tapi masih kurang 1/3. Saya yakin percaya Tuhan akan cukupkan. Nah, saya katakan ini supaya Anda tahu, kami sebagai anak Tuhan gereja Tuhan harus belajar. Orang mengatakan, no way, ini pasti tutup, sekolah ini pasti gagal. Saya katakan selain Tuhan mati. Selain Tuhan mati, puji syukur dengan Tuhan, kepada Tuhan, dengan iman sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kita gereja menerima gratis. Kita menerima berkat Tuhan. Tapi hati Tuhan itu juga mau gerejanya itu menyalurkan berkat itu. Khususnya kepada mereka yang susah, yang marginal. Ya, 45 tahun yang lalu saya katakan, IPK sudah dibangun. Luar biasa, Tuhan berkati IPK menjadi salah satu sekolah yang terhitung yang baik di Indonesia. Tapi yang marginal ini, yang untuk betul-betul orang susah, miskin ini, ya mereka murah. Tapi kalau tidak mampu, digratiskan. Nah, itu yang kita kerjakan. Nah, saya katakan semacam ini, saudara sekalian. Saya kembali kepada, yaitu gratis di dalam keselamatan. Nah, Anda lihat kata-kata ayat tadi yang dikatakan itu oleh, yaitu Rasul Paulus. Paulus mengatakan tadi kita baca, ya, semua orang berbuat dosa. Roma pasal 3 tadi, 23-24 dibacakan, ya, semua orang berdosa, yaitu melanggar kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada anugerah, ada berkat, ada pertolongan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan saya adalah, kenapa ya Saul yang dulu menentang Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan, dan akhirnya melayani Tuhan, bahkan akhirnya mati syahid bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, beberapa hal ini tolong dicamkan. Ya, Paulus jelas sekali mengatakan, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Itu yang dialami. Latar belakang Rasul Paulus dulu sebut Saul. Dia bukan pengikut Kristus, dia menentang. Ya, dia akan katakan kalau Anda yaitu menyerang, tidak percaya, bahkan benci, itu Anda salah paham. Saya ngalami. Saya dulu orang Yahudi, saya dulu pengikut yaitu Musa, Taurat saya lakukan. Ya, saya menjadi seorang pelaku Taurat yang sejati. Ya, guru saya Gabriel. Ya, yang luar biasa. Saya ikut. Tapi setelah saya menentang, saya baru ngerti. Dalam perjalanan ke Damaskus, sinar Tuhan menyinari saya. Dan saya bertanya, Tuhan siapa engkau? Aku adalah Kristus yang engkau aniaya. Saul, engkau sedang yaitu menendang kakimu kepada duri. Saudara sekalian bayangkan, kaki nendang duri, jelas yang luka adalah kaki. Itu yang kau kerjakan. Nah, mulai sadar. Dia katakan, Tuhan, aku percaya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku akan kerjakan. Oh, saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan, kalau Anda hari ini mengeraskan hati, seperti saya, mengeraskan hati, tidak menerima, Anda boleh dalam gereja, masuk dalam pintu gereja setiap minggu, tapi Anda belum membuka hati. Jangan keraskan hati. Aku mengalami semua itu. Aku tahu itu satu kesalahan yang luar biasa. Aku tahu itu salah paham kepada Yesus Kristus. Paulus seolah mengatakan, saya penganut agama yang sejati. Saya setia, saya lakukan hukum Taurat Musa. Tapi saya tahu, Musa hanya menunjukkan dosa. Tapi Musa tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Yang menggenapkan adalah Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi
saya tolong tanya, yang Anda cari itu tokoh dunia yang mati atau betul-betul Tuhan juru selamat yang hidup? Ini penting sekali. Saya selalu ingatkan, ya, mindset Anda harus dirubah. Ya, banyak orang sudah berubah. Yang saya cari bukan yang mati. Yang mati banyak. Kongfucu bagus tapi mati. Tokoh-tokoh yang lain bagus, ajaran bagus tapi mati. Apa artinya mati? Ingat tadi dalam doa saya, yang mati berarti dia lahir dalam dosa seperti saya. Lahir dalam, yaitu mewarisi dosa Adam dan Hawa turun-temurun. Waktu saya lahir, saudara sekalian, udah mengandung dosa. Tolong tanya, ya, harimau makan orang baru disebut harimau, atau memang dia harimau makan orang? Hah? Pikir gak? Harimau disebut harimau karena dia makan orang, baru disebut harimau, atau memang dia harimau sifatnya makan orang? Dia harimau, dilahirkan harimau, makan orang, tapi akhirnya dia makan. Bukan karena makan baru dijadikan disebut harimau, tidak. Kita juga demikian. Bukan saya lakukan dosa baru disebut orang dosa, tidak, saudara sekalian. Kenapa Paulus mengatakan semua kehilangan kemuliaan Allah? Semua orang dosa, termasuk homus, pendeta tahu. Saya orang dosa, dilahirkan dalam dosa. Karena itu, saudara sekalian, kita memerlukan juru selamat. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Itu dikatakan, saya dulu penganut agama. Saya melakukan Taurat. Tapi saya tahu tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai yang sejati. Oh, saudara-saudara, ini penting sekali. Saudara sekalian, yang Anda cari harus juru selamat. Puji syukur kepada Yesus. Tadi kita bacakan, yaitu Wahyu pasal 1, 17, 18. Aku adalah Alfa, aku adalah Omega, aku awal akhir. Ya, aku hidup, aku pernah mati, hidup lagi selama-lamanya, dan tanganku memegang kunci maut. Nah, kunci maut ini bukan satu, saudara sekalian, banyak, kuncinya banyak. Saudara-saudara, ini penting sekali. Tidak ada satu orang dalam sejarah yang kita kenal yang hebat berani mengatakan perkataan ini. Kalau ada, itu pembohong. Kalau ada, itu orang gila. Jelas, nggak ada. Tolong tanya, siapa yang berani mengatakan perkataan ini? Hanya Tuhan Yesus. Dia bukan pembohong. Dia bukan gila, tidak. Dia betul-betul mengasihi Anda, betul-betul mengasihi saya, menyelamatkan, mempersiapkan keselamatan ini. Karena itu, yaitu teman-teman yang saya kasih, hari ini harap Anda merenungkan, saya orang dosa, lahir dalam dosa, hidup dalam dosa. Bukan karena saya nggak masuk penjara terus disebut orang benar, enggak. Yang di penjara orang dosa. Tapi saya di luar penjara, saya juga orang dosa di hadapan Allah. Pikiran saya, hati saya, itu status saya dari lahir sudah orang dosa. Saudara-saudara sekalian, itu harus kita sadarin. Saya tahu mungkin Anda lebih baik dari orang lain. Bahkan lebih baik dari seorang pendeta saya. Ya, saya mungkin. Tapi saudara sekalian, kalau Anda itu 50, saya hanya 10, tapi semua di bawah 60. Mengerti saudara? Berarti semua orang dosa. Apa yang disebut dosa? Hamartia. Hamartia artinya adalah suatu sasaran yang tengah itu tidak capai. Mungkin meleset sedikit, mungkinlah jauh. Anda agak jauh, saya lebih dekat. Saya orang dosa. Saudara sekalian, ingat ya. Anda dan saya dosa. Siapa yang ngajarin kita benci? Siapa yang ngajarin kita iri hati? Siapa yang ngajarin kita sombong? Enggak ada. Tapi sejak kecil kita sudah belajar tamak. Ya, maunya semua milik saya, adik enggak boleh. Maunya saya, si aku. Nah, ini akhir dosa. Sekali lagi ya, jangan menentang. Bukan kita menuduh Anda, tidak. Tapi firman Tuhan jelas. Karena Anda ciptaan Tuhan. Tuhan paling tahu kondisi Anda. Homose, orang dosa. Saya usia 12 tahun. Dalam kebaktian KKR Dr. Andrew G. Pendiri daripada ya Saat Malang. Saya usia 12 tahun. Dr. G khotbah. Saya menerima Tuhan. Saya enggak mengatakan saya keluarga Kristen. Saya tahu engkong saya Kristen. Papa saya Kristen. Mereka aktif. Tapi saya tahu saya lahir dalam dosa. Saya banyak kenakalan.
Kalau hari ini bukan keselamatan Tuhan, saya mungkin tidak tempat ini bukan menjadi cuantau, tapi ciantau. Ngerti saudara sekalian? Bukan hamba Tuhan, tapi perampok. Saudara sekalian, karena itulah saudara sekalian, saya tersungkur. Usia 12 tahun, saya mengaku, saya datang ke depan, percaya Tuhan sebagai juru selamat. Yang pertama, yang dikatakan dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, Paulus mengatakan, Yesus Kristus bukan juru, bukan penghulu agama, tapi dia betul-betul juru selamat. Kalau hari ini Anda belum hubungan terbuka, Anda mungkin ke gereja antar istri, antar suami, antar anak, puji Tuhan. Tapi kalau belum pernah membuka, saya sangat mengharapkan hari ini, jangan tunggu. Saudara sekalian, ya COVID kita lewatin, banyak teman-teman kita, orang keluarga kita, bukan yang tua, yang muda, yang keker, ya pergi duluan. Hari ini Anda dan saya masih bisa hidup, itu puji Tuhan, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan tinggalkan. Jemaat kita yang saya kenal paling sedikit ada 3. Dalam usia 45 tahun, saudara sekalian, Tuhan panggil sehat, pinter, diharapkan. Saudara sekalian, kurang apa? Tidak ada penyakit. Usia 45 tahun, ya saudara, keluarganya punya Siloam, punya rumah sakit Mayapada, kurang apa? Tapi dalam usia 45 tahun, bangun, tidak bangun. Pagi-pagi 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Demikian juga jemaat kita ke Kanada, ya antar anaknya saudara sekalian untuk ya cari sekolah di Kanada. Dalam perjalanan terjadi kecelakaan, seekor binatang lewat, rem, anaknya selamat tapi dia kecepit, akhirnya meninggal dunia. Baru saja ya seorang jemaat yang ada di ya satu gereja, ya saudara sekalian 46 tahun gak ada sakitnya. Seorang ibu tapi pedagang besar, ya di NTT. Tuhan panggil dalam kondisi mendadak, dalam kondisi sehat. Nah, saya katakan semua ini bukan menakut-nakutkan. Tapi betul-betul apa yang terjadi esok atau bahkan nanti keluar, kita nggak tahu. Tapi ini kesempatan, jangan disia-siakan. Ambil kesempatan ini saudara sekalian untuk percaya Yesus. Yang kedua, Paulus mengatakan dia juru selamat. Nggak ada yang lain. Musa bukan, Musa baik. Saya lakukan hukum Taurat. Tapi saya tahu saya belum selamat. Dia Kristus juru selamat. Yang kedua, Kristus mencintai saya. Kristus mencintai saya. Karena itu dalam Kolose pasal 2 ayat 9 tadi dikatakan, semua kelimpahan Allah di dalam Yesus Kristus diberikan kepada orang percaya. Jadi percaya Tuhan itu bukan hanya untuk akhirat nanti. Tidak saudara sekalian. Sekarang. Bukan hanya rohani kita diselamatkan, yang kekal kita diselamatkan. Sekarang pergumulan Anda dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun juga. Dia yang ajaib, Immanuel. Dia yang maha kuasa, Immanuel. Dia yang maha kasih, Immanuel. Menyertai Anda. Anda perlu. Saya percaya. Dunia ini semakin sulit. Semakin hebat. AI luar biasa. Ya. Seorang rekan jemaat kita di Greenfield mengatakan kepada saya tahun 80-an di Amerika sudah belajar AI. Tapi waktu itu masih zero. Tidak ada program apa-apa. Tapi setelah melewati sekarang ini luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Tantangan luar biasa. Jemaat yang saya kasih, dunia ini akan lebih pintar, lebih maju. Tapi dunia ini akan lebih bobrok, lebih rusak. Tiap hari kita lihat ya. Dengar El Sinta, lihat TV, apa yang kita dengar. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Itu saudara sekalian menggenapkan perkataan firman Tuhan dalam Wahyu pasal yaitu 12 ayat yang ke-13. Iblis tahu saatnya akan datang. Turun di antara kamu. Saudara sekalian, turun untuk apa? Mengacau keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Saudara-saudara sekalian, engkau mau sandar siapa? Saudara sekalian, bukan uang. Puji Tuhan kalau Anda diberkati uang lebih banyak dari orang lain. Puji Tuhan kalau Anda mempunyai titel yang lebih tinggi. Puji Tuhan kalau Anda mempunyai posisi. Tapi satu saat Anda akan melihat semua itu tidak akan menolong. Apalagi waktu ajal datang kepada kita. Semua harus kita lepaskan. Mau tidak mau, rela tidak rela.
harus kita lepaskan. Jangan sampai, saya doakan Tuhan berikan Anda umur panjang. Tapi saya katakan sekali lagi, saya sendiri tidak bisa menjamin. Tapi saya katakan kepada Anda, waktu Kristus masuk dalam hidupmu, semua permasalahanmu, baik itu keluarga, apapun juga, sudah ada jawaban. Sudah ada pertolongan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia katakan, saudara sekalian, dalam surat di Korintus yang kedua. Ya, dulu dia selamatkan saya, sekarang dia selamatkan saya. Nanti kemudian dia tetap selamatkan saya. Kehidupan saya sepertinya miskin, tapi menjadi berkat untuk orang lain. Sepertinya penuh dengan kekhawatiran, tapi saya penuh dengan sukacita. Sepertinya apa-apa tidak ada, tapi semua itu ada. Semua itu ada. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Karena itu sekali lagi, Kristus satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Yang semua mati. Hanya dia bangkit meninggalkan kubur yang kosong. Saudara sekalian betul. Kalau Kristus tidak bangkit, saya tidak akan percaya. Kalau Kristus tidak bangkit, saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Saya mempunyai rencana sendiri. Betul. Ya, dengan pelayanan selama 55 tahun, ya, dalam pelayanan 69 sampai saat ini, saya mengalami semua itu. Saya tahu bukan karena saya, karena Kristus. Karena Kristus. Kenapa sampai saat ini usia 78 tahun, saya masih ngoyoh kerja, masih mengerjakan Yobel, ya, tiga-tiganya harus diselesaikan Tuhan. Kenapa, saudara? Tidak ada jawaban lain. Bukan karena pesanan agenda. Ya, anak saya semua, mantu semua, jadi semua. 3 cucu di Amerika, sekolah di Stanford, 2, 1 di Purdue. Kurang apa? Itu berkat Tuhan. Waktu saya tinggalkan Amerika, orang makan bodoh. Ya, semua keluarga di sana, cucu di sana. Kenapa tinggalkan? Saya katakan puji Tuhan. Sekarang saya evaluasi kembali, 17 tahun tinggalkan Amerika, berkat Tuhan lebih besar karena pelayanan ini. Karena itu Paulus mengatakan jelas sekali, saudara sekalian, bahwa anugerah itu bukan hanya menyelamatkan saya, tapi justru anugerah itu membuat saya lebih rajin, lebih belain, lebih mati-matian, lebih komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Karena jemaat yang saya kasih, tolong pikirkan, renungkan, bukan emosi, tapi renungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, siapa yang saya sembah? Kekal itu pasti ada. Satu saat, cepat atau lambat, saya harus tinggalkan dunia ini. Mau kemana? Mau kemana? Yesus mengatakan jelas sekali, aku pergi sediakan tempat untuk kamu. Dan kalau aku pergi sediakan, aku akan jemput kamu. Oh, saudara sekalian, Anda boleh mulai 3-4 rumah yang gede. Tapi Anda kalau tidak mempunyai Kristus, semua ini nihil. Semua ini tidak ada artinya. Karena itu pagi hari ini saya sekali lagi mengatakan kepada Anda, jangan keraskan hati. Ya, terimalah dia. Yang ketiga, Paulus mengatakan jelas sekali bahwa akhirat akan datang. Segera akan datang. Ya, segera akan datang. Ya, dia katakan dalam suratnya, ya, waktuku akan sampai. Aku akan finishing well. Aku akan finishing well. Saudara-saudara sekalian, dia tulis surat kepada yaitu jemaat di Tesalonika tadi bahwa nanti bait Allah ketiga itu akan dibangun. Dan ada orang antikris masuk duduk di takhta gereja menyebut dirinya itu sebagai Allah. Saudara sekalian tolong tanya, Anda mungkin pernah ke yaitu Holy Land. Di mana bait Allah? Enggak ada. Udah hancur tahun 70 oleh Titus, oleh anaknya Vespasian. Saudara-saudara sekalian, tapi ini berarti saudara sekalian nanti sebelum yaitu hari-harinya itu akan datang. Nah, kapan datang? Saudara sekalian, ada satu hal yang membuat kita betul-betul sadar bahwa waktunya udah sampai. Nanti Anda akan lihat satu film mengenai lembu merah. Lembu merah ini adalah waktu bait Allah dibangun nanti harus dipersembahkan dengan lembu semacam ini. Ya, dalam Bilangan pasal 19, lembu merah ini udah hilang. Tapi 2 tahun yang lalu, 2022, di Texas udah dibiarkan 5 ekor. Dan tahun ini, 5 ekor ini sudah pindah ke Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dipersiapkan. Semua udah, bangunan, tinggal waktunya, tinggal kejadian. Nah, kejadian apa saudara sekalian? Kita nggak tahu. Jelas di atas 2, yaitu masjid yang saat itu, yang saat ini ada. Dengan cara apa kita nggak tahu. Tapi dengan peperangan saudara sekalian, ya, Lebanon dengan Israel. Bisa saja ada bom yang nyasar. Bisa saja kejadian
di luar dugaan manusia. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Bait Allah harus dibangun. Nah, kalau semua udah disiapkan, tinggal timing, kita nggak tahu. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Tolong ditayangkan, Pak, ya, mengenai lembu merah. Nah, perhatikan, ini suatu berita yang betul-betul harus diingat dengan baik, ya, diingat dengan baik. Ya, baru-baru ini topik sapi merah Israel tengah menjadi sorotan di media sosial. Konon, sapi istimewa ini telah muncul dan disimpan secara rahasia untuk digunakan sebagai pengorbanan dalam membangun kembali bait suci. Namun, apa sebenarnya sapi merah ini dan mengapa begitu penting? Sapi merah atau dikenal sebagai red heifer sejatinya adalah sapi biasa dengan kondisi khusus. Sapi ini memiliki bulu, kulit, kuku, dan kelopak mata yang seluruhnya berwarna merah. Menurut Torah, sapi merah ini harus memenuhi kriteria khusus untuk digunakan dalam upacara penyucian. Pertama, kehadiran sapi merah yang langka. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa telah lahir anak sapi merah pertama kali setelah 2000 tahun. Sapi ini memiliki warna merah yang sempurna tanpa noda atau cacat. Kehadirannya dianggap penting karena akan digunakan dalam upacara penyucian bangsa Israel dari kenajisan. Kedua, hubungan dengan kiamat. Kemunculan sapi merah ini telah memicu spekulasi tentang kiamat. Dalam pemikiran para rabi, sapi merah menjadi kunci dalam menandai kedatangan zaman Mesias. Beberapa bahkan percaya bahwa sapi merah ini merupakan tanda bahwa zaman mesianik akan segera tiba. Ketiga, peran sapi merah dalam tradisi Yahudi. Menurut tradisi, penyucian bangsa Israel dan area Bukit Bait Suci membutuhkan sapi merah. Penyucian ini juga dikaitkan dengan pembangunan kembali Bait Suci ketiga untuk menyambut datangnya Mesias. Namun, sejak penghancuran kuil kedua, tidak ada sapi merah lagi yang disembelih. Keempat, kaitannya dengan Al-Aqsa dan Bait Suci ketiga. Pembangunan kembali. Bait Suci ketiga diyakini sebagai langkah awal penebusan dunia. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa mikveh Yahudi dari zaman Bait Suci kedua di situs Masjid Al-Aqsa yang memicu berbagai tindakan untuk merebut kembali apa yang dijanjikan. Sapi merah, pembangunan Bait Allah ketiga urusan Tuhan. Yang penting kita tahu waktunya nggak banyak. Zaman ini akan ditutup dengan kondisi semacam ini. Nah, tolong tanya, bukankah kita harus ambil suatu keputusan? Sekali lagi, bagi Tuhan sudah siapkan semuanya. Jelas, aku juru selamat yang hidup. Kedua, aku cinta kamu. Aku akan menolong kamu. Saya mengharapkan kamu dari yang sementara melihat yang kekal. Dari dunia melihat surga. Dari tubuh ini melihat ada roh yang kekal yang perlu diselamatkan. Saya siapkan semuanya. Tinggal engkau merespon. Terakhir saudara sekalian, saya katakan melalui film ini, ya, Dr. Theo yang sukses tapi mengeraskan hati. Tidak duga dalam usia 40-an dia harus menghadapi ajalnya. Semoga ini semua ingatkan kita, sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan, ya, direfleksikan. Saya tidak akan menjadi dia. Saya mau ambil keputusan pagi ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Tolong ditayangkan. Terima kasih. Dr. Richard Theo Kangxian adalah seorang biasa yang berjuang, bekerja keras, dan sukses luar biasa sebagai dokter kecantikan. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Di usia 40 tahun, single, tenar, ganteng, dan rajin fitness 6 kali seminggu tiap hari. Saat diajak beribadah, begini jawabnya, saya sangat sibuk di pagi hari. Suruh gereja itu undurkan kebaktiannya, jadi jam 2, baru saya datang. Dia sangat arogan, karena dia merasa memiliki segalanya. Coba saja, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat aku pergi ke gereja, katanya. Maret tahun 2012, saat fitness dia merasa punggungnya tidak nyaman.
Setelah diperiksa ternyata dia terkena kanker stadium 4. Dia kaget dan tidak percaya. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa di saat dia sedang di atas, Tuhan memberinya cobaan yang berat? Akhirnya dia sadar, hanya itulah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat dia sadar. Tanggal 16 Oktober tahun 2012, Dr. Richard Teo Keng Siang meninggal dunia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat merekam kesaksiannya bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Andai saya diberi kesempatan hidup sekali lagi, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sahabatku, di sisa perjalanan ini, belajarlah untuk mendekat lagi pada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita. Di sisi lain, juga akan menelanjangi dan menunjukkan keberadaan diri kita yang sebenarnya. Mendekat pada Tuhan berarti memberikan diri untuk diperiksa dan dinilai Tuhan. Membiarkan Tuhan menyatakan bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak diperkenankan Dia. Menyingkapkan motivasi-motivasi yang tidak murni yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Dan menelanjangi keberdosaan dan kekotoran kita di hadapannya. Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Setelah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu." Mari kita berdoa. Tidak ada yang lihat kanan kiri. Semua kita pribadi di hadapan Tuhan, renungkan diri kita sendiri. Ya, saya tidak mempersulit Anda, tapi saya memberikan kesempatan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak memberikan kesempatan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sudah bekerja. Saya katakan sekali lagi, Yesus juru selamat satu-satunya. Dia cinta Anda. Anda diciptakan dan Anda mau diselamatkan juga. Tapi Anda harus meresponi. Kedatangannya kedua kali kita nggak tahu. Tapi yang jelas sesaat-saat, secepat-cepatnya mungkin kita yang dipanggil ya kepada Tuhan. Karena itu kalau Anda belum yakin, saya akan doakan Anda sebentar. Ya, tundukkan kepala, renungkan. Ya, jangan keraskan seperti Dr. Teo. Dia tahu ada Tuhan. Dia malah sombong mengatakan, kalau mau saya ke gereja, ganti sore jam 2 kebaktian, saya akan ke gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Di luar dugaan. Kena suatu penyakit yang tidak tertolong. Dia nyesal, tapi waktunya udah lewat. Teman-teman yang saya kasih, maukah Anda didoakan? Hari ini, saat ini juga, diam-diam di hadapan Tuhan secara pribadi berdoa. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, jadikan aku anak-Mu menjadi bagian surga yang kekal. Ya, sementara lewat waktu, satu saat saya akan kembali kepada Sang Pencipta. Bukan dengan satu agama, dengan Kristus. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Doa, ya. Jangan lihat kanan kiri, jangan ya berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ini kesempatan yang diberikan oleh gereja Tuhan. Waktu semua tundukkan kepala, ya Tuhan mau tahu tekad Anda. Siapa yang sudah berdoa, menyerahkan diri, menerima Yesus dalam hati Anda, tolong angkat tangan. Setelah itu turunkan tangan Anda. Siapa? Kanan kiri saya ada? Silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ada? Jangan merasa takut, tidak perlu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat. Anda tidak perlu takut. Saya berikan kesempatan lagi. Siapa lagi? Puji Tuhan. Siapa lagi? Silakan.
terakhir ya, saya akan tutup. Kalau ada yang belum yakin dengan keselamatan pagi ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau sebagai juru selamat. Tolong angkat tangan dan turunkan. Ada yang terakhir? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih. Tuhan kembali ingatkan karena kami tahu Tuhan, dan Tuhan lebih tahu bahwa di antara kami ada yang belum yakin, belum sungguh-sungguh ada jaminan itu. Karena itu melalui pagi hari ini tekad yang diberikan, Tuhan selamatkan. Karena Tuhan katakan yang percaya, yang mengaku, aku akan selamatkan menjadi milikku. Kami serahkan, biarlah yang datang pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada satu saat tidak kembali kepada surga yang kekal. Kami akan kumpul di sana bersama dengan Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih, berkati firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami yang sudah diselamatkan. Kami harus ambil kesempatan melayani Tuhan. Karena hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan tidak ada yang lebih penting daripada melayani Kristus Juru Selamat kami yang hidup itu. Biarlah Tuhan, dua hal ini terjadi dalam gereja Tuhan. Diselamatkan, mengasihi Tuhan, komitmen cinta gereja, cinta jiwa-jiwa yang sesat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang mulia, kami berdoa. Amin.